Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala Salah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal La haula wala quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar, Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, Allahumma rabb hadhihi da'watika wa salatu qa'imah ati Muhammadan rasulullah Innal hamdalillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah di siang hari ini patut kiranya syukur alhamdulillah. Mari senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala antara nikmat kurnianya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita bisa hadir di Masjid An-Nur Bromo ini untuk beribadah pada hari Jumat. Kita tinggalkan segala aktivitas keduniaan kita semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taqarruban ilallah. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah,
Sebagai substansi setiap khutbah dari Jumat adalah untuk meningkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami selaku khotib mengajak kepada para jamaah semua dan kepada pribadi saya sendiri khususnya, mari kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti materi khutbah yang akan kami sampaikan di siang hari ini. Hadirin rahimakumullah, di setiap khutbah Jumat yang diharapkan adalah peningkatan iman kita supaya lebih meningkat daripada sebelumnya. Tanda-tanda ketakwaan itu sendiri sebenarnya adalah menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidupnya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Itu kitab Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang yang takwa. Artinya bahwa kalau kita memang mengklaim kita sebagai orang takwa, maka jalan hidup kita rela diatur oleh Al-Quran. Tetapi Quran itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ternyata kalau kita konsekuen betul terhadap Quran ini, banyak kendala-kendala yang harus kita atasi, yang harus kita beri solusi. Seperti kami sampaikan sebuah firman Allah dalam Quran surat 5, surat Al-Maidah ayat 48. Disebutkan begini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab. Dan telah kami turunkan kepadamu Muhammad apa Alkitab, kitab, dengan benar. Jadi Allah sudah sampaikan bahwa Muhammad sudah diturunkan kepadanya sebuah kitab. Musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab, yaitu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Artinya Quran ini tolak ukur. Kalau misalnya ada informasi bahwa Nabi Isa disalib misalnya, Quran menjawab, wa ma qatalu wa ma sholabu, tidaklah dia dibunuh dan tidak pula disalib. Jawaban Quran. Yang benar Quran ini harus kita pakai. Maka ini disebutkan musaddiqal lima baina yadaihi minal kitab wa muhaiminan alaihi, dan sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab sebelumnya itu. Apa yang diperintahkan Allah? Fahkum bainahum, maka putuskanlah antara mereka, maka putuskanlah perkara antara mereka, atau berhukumlah bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Sebuah perintah ini. Disuruh berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan? Kitab itu. Artinya berhukumlah dengan Quran. Nah, ini yang jarang dibahas di masyarakat nih. Karena masalah ini, karena ada kaitannya dengan aturan undang-undang itu bagaimana. Ya. Wala tatabi ahwa'ahum, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka, amma ja'aka minal haq, dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepada kamu. Ini informasi dari Allah, disuruh melaksanakan hukum-hukum Allah dan dilarang mengikuti hawa nafsu mereka, sehingga kita meninggalkan kebenaran yang datang kepada kita. Likulin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja, tiap-tiap umat kami jadikan di antara kamu itu syir'ata wa minhaja, syariah dan jalan yang terang. Jadi setiap nabi itu memiliki syariatnya sendiri-sendiri. Kalau zaman Nabi Adam, syariatnya kalau nikah itu dengan saudara kandungnya. Kalau zaman kita sekarang haram. Tapi yang diajarkan sama satu, yaitu tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Syariatnya bisa beda. Walau sya'allahu, dan sekiranya Allah itu menghendaki, la ja'alakum, sungguh Allah jadikan kamu itu ummatan wahidah,
Kalau Allah berkehendak kita dijadikan oleh Allah itu satu umat saja, tidak banyak-banyak. Kenapa tidak dijadikan satu umat? Kata Allah, walakin tetapi liyabluwakum, supaya Allah menguji kamu fima atakum, terhadap apa yang Allah berikan kepada kamu. Dengan Quran ini kita diuji sebenarnya, kita mengingkari atau tidak. Maka diperintahkan oleh Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kepada kebaikan. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah lah tempat kembali kamu jami'an semuanya. Fayunabbi'ukum, lalu Allah kabarkan kepada kamu bima kuntum fihi takhtalifun, terhadap apa yang kamu di dalamnya perselisihkan. Masalah hukum-hukum ini diperselisihkan itu. Wajib apa enggak? Wajib apa enggak? Tapi ini perintah. Nah, sini yang saya katakan adalah kalau kita konsekuen sebagai orang yang takwa, harus dilaksanakan. Tetapi ketika kita laksanakan ayat ini, kita berhadapan dengan aturan undang-undang negeri kita, karena tidak menggunakan aturan-aturan dari Al-Quran. Kalau tidak kita laksanakan, berarti kita melanggar Islam. Jadi maju kena, mundur kena. Oleh karena itu perlu sebuah solusi untuk menghadapi hal seperti ini, karena orang tidak bisa memberikan solusi, akhirnya apa yang terjadi? Menyembunyikan agama. Yang terjadi juga akan memilih-milih ayat. Kalau memilih-milih ayat ini, Allah ancam nanti pada hari kiamat akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa. Disebutkan dalam Quran surat 2 ayat 85, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian lainnya? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian lainnya? Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, kecuali kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kamu atau mereka akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa. Dan Allah tidak lupa terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini banyak terjadi menimpa pada kaum muslimin, karena tidak ada solusinya. Akhirnya milih-milih atau ini berbahaya, ini tidak. Ya. Kemudian kalau kita menyembunyikan agama juga sama, diancam oleh Allah. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan kepada manusia di dalam kitab, sesudah kami jelaskannya kepada manusia. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka akan dilaknat oleh Allah dan akan dilaknat oleh semua orang yang bisa melaknat. Illal ladzina tabu, kecuali orang yang tobat, wa aslahu, dan mengadakan perbaikan, wa bayanu, dan menjelaskan agama itu, baru lepas dari laknat itu. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita konsekuen dalam melaksanakan Islam ini, terjadi kendala. Kalau terus kena, mundur juga kena. Maka perlu diberikan solusi. Apa solusinya? Kita ambil yang namanya hukum qiyas. Hukum qiyas itu hukum yang sepadan tapi tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Seperti narkoba. Narkoba itu tidak ada. Hukumnya zaman Nabi tidak ada, karena narkoba belum ada saat itu. Bagaimana hukumnya? Hukumnya akan mengikuti substansinya. Narkoba adalah sesuatu yang memabukkan. Nah, zaman Nabi tidak ada narkoba, tapi yang memabukkan itu bukan narkoba tapi khamr. Maka hukum narkoba sama dengan khamr, sama-sama memabukkan, haram. Nah sekarang begini juga. Solusinya kalau saya lihat itu bisa kita ambil dari Al-Quran surat 2 ayat 173 yang berbicara di situ tentang makanan yang diharamkan. Siapa yang memakannya berdosa.
tetapi bisa menjadi tidak berdosa kalau kondisi terpaksa. Innama harrama alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Itu haram. Kalau kita makan dosa. Tapi ternyata ayat itu belum selesai. Masih ada kelanjutan. Famaniturra ghairu baghin wala adin fala isma alaihi. Maka barang siapa terpaksa memakannya padahal dia tidak menghendakinya dan dalam memakannya tidak melampaui batas, kata Allah, fala isma alaihi. Tidak ada dosa atasnya. Berarti orang yang makan karena terpaksa tadi tidak berdosa, bahkan berpahala. Kok bisa berpahala? Menuruti kemauan Allah. Maka kalau kita bandingkan orang yang makan barang haram karena terpaksa dengan orang yang makan barang haram karena sukarela, di hadapan Allah beda. Yang terpaksa tadi justru pahala, yang dengan sukarela makan barang haram tadi berdosa. Maka dengan ini sebenarnya kita bisa kaitkan, kita pakai hukum kias itu bagaimana kita tidak bisa melaksanakan aturan perintah Allah yang harus menghukumi dalam aturan di negeri kita itu harus menggunakan Quran. Kalau kita terapkan itu, kita pasti dituduh sebagai pemberontak, dituduh sebagai pengganti undang-undang dan sebagainya. Nah ini kan berat. Jika solusinya itu tadi, maka ketika kita pahami seperti itu, kita hidup di negeri apa saja bisa. Hidup di negeri menggunakan aturan Islam, tambah bisa. Hidup di negeri yang tidak Islami juga bisa. Karena itu hukum-hukum Islam itu lentur. Selalu diberi namanya kebijaksanaan. Ya, kalau dalam bahasa sekarang itu toleransi. Jadi sebenarnya Islam itu tidak perlu diajari toleransi. Karena apa? Ajarannya sudah toleransi. Seperti tadi, dilarang makan barang haram, tapi karena terpaksa boleh. Berarti ini toleransi dalam masalah hukum. Ada toleransi dalam masalah agama. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Ada toleransi terhadap non-muslim. Yang disebutkan di situ, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Ya, jadi apa yang kami sampaikan ini sebenarnya mengingatkan kepada kita supaya kita itu konsekuen dengan Islam, terus menjadi warga negara yang baik, yang tidak melanggar Islam, dan menjadi Muslim yang baik, yang tidak melanggar undang-undang negara kita. Ini sangat penting. Ketika ini tidak diterapkan, tidak dipahami, yang terjadi adalah menyembunyikan agama atau memilih-milih ayat. Yang kedua, aktivitas itu diancam oleh Allah SWT. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadikan renungan bersama, menjadi wawasan keislaman kita, harus bagaimana kita berbuat supaya selamat kedua-duanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala tabi'ina tabi'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma habib ilainal iman fazayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru azima yadhkurkum waskuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.